Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Muhammad Rifki Fatiulisan, NIM 2021 53102, Prodi Sistem Informasi kelas C, akan menjelaskan materi tentang persamaan dasar akuntansi, pertemuan 4, mata kuliah dasar akuntansi. Pembagian akuntansi. Dapat kita lihat di sini akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintah. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal organisasi atau manajemen. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Jadi, akuntansi keuangan sama juga dengan laporan keuangan, tapi peruntukannya lain. Di sini akuntansi keuangan diperuntukkan pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Dan ketiga, akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak terkait. Akuntansi pemerintah bekerja untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan APBD untuk daerah dan APBN untuk level nasional. Selanjutnya, siklus akuntansi. Di sini ada bukti transaksi. Bukti transaksi misalnya saya membeli bahan, kemudian saya proses menjadi sebuah produk, dan kemudian produk tersebut saya jual ke konsumen. Nah, contoh tersebut masuk ke dalam bukti transaksi atau nota. Kemudian masuk ke jurnal. Di sini jurnal untuk mengetahui pergerakan keuangan dari bulan ke bulan maupun tahun ke tahun. Masuk ke dalam buku besar, masuk ke neraca saldo, masuk ke jurnal penyesuaian, masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup disusun menjadi laporan keuangan final, kemudian laporan keuangan akan digunakan untuk perusahaan kreditor, investor, maupun pemerintahan, dan masuk ke laporan keuangan. Selanjutnya, konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Contohnya, ketika saya memiliki uang tersebut masih milik saya. Tetapi ketika uang tersebut saya investasikan ke suatu perusahaan, uang tersebut bukan lagi uang saya, melainkan masuk ke uang perusahaan. Di sini ada contoh konsep entitas. Eliza yang mempunyai bisnis salon. Di sini Eliza memiliki uang sebesar 10 juta yang digunakan untuk modal salonnya.
Nah, ketika uang Eliza di sini, ini bukan lagi uang Eliza, melainkan uang masuk ke aset perusahaan atau yang disebut dengan kas. Harta salon 10 juta, kepentingan Eliza 10 juta. Harta sama dengan kepentingan pemilik. Hartanya 10 juta dan kepentingan pemiliknya 10 juta. Nah, di sini masuk kreditor. Eliza ingin menambah modal dengan hutang ke bank sebesar 1 juta. Harta sama dengan kreditor ditambah kepentingan pemilik. Hartanya 10 juta ditambah 1 juta menjadi 11 juta. Dan kreditor tadi sebesar 1 juta ditambah kepentingan pemilik 10 juta, jadinya 11 juta ekuivalen. Pemilik menyetor uang 10 juta. Setoran pemilik di sini masuk ke dalam kas, piutang 0, utang 0, dan modal 10 juta dari ini. Kemudian pinjam uang sebesar 1 juta. Kas kas ditambah 1 juta, piutang 0, utang 1 juta karena ini pinjam uang, modalnya 0, total saldo 10 juta ditambah 1 juta, 11 juta, piutang 0, utang 1 juta. 1 juta ini tadi modalnya masih tetap 10 juta. Menjual jasa tunai sebesar 600.000. Kas ditambah 600.000, piutang 0, utang 0, modal ditambah 600.000. Jadi total saldo 11.600.000, piutang 0, utang masih tetap 1 juta, modalnya 10.600.000. Kemudian menjual jasa kredit sebesar 2 juta. Kasnya 0, jasa kredit di sini masuk ke piutang. Utangnya 0, modalnya tambah 2 juta dari jasa jual kredit. Jadi total saldo 11.600.000, kasnya, piutang 2 juta. Ini tadi 2 juta. Utangnya masih tetap 1 juta dan modal 12.600.000. Kemudian membayar gaji sebesar 100.000. Di sini kas digunakan untuk membayar gaji sehingga berkurang, dikurang 100.000. Piutangnya 0, utangnya 0, dan modal dikurangi untuk membayar gaji sebesar 100.000. Jadi total saldo 11.500.000 karena 11.600.000 berkurang digunakan untuk membayar gaji sebesar 100.000, jadinya 11.500.000. Piutangnya masih tetap 2 juta, utang 1 juta, dan modal 12.600.000 dikurang 100.000, jadinya 12.500.000. Kemudian pemilik menarik sebesar 200.000. Karena menarik jadinya kasnya berkurang, piutangnya tetap, utang tetap, dan modalnya
otomatis berkurang. Total saldonya 11.500.000 dikurangi 200.000 jadi 11.300.000. Piutangnya 2 juta, masih tetap utang, masih tetap 1 juta, dan modal di sini 12.300.000. Nah, saldo yang ada di sini itu harus sama yang ada di sini atau ekuivalen. 11.300.000 tambah 2 juta jadinya 13.300.000 di sini. 12.300.000 ditambah 1 juta jadinya 13.300.000, sama. Ya, sekian dulu penjelasan materi tentang mata kuliah dasar akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga dimengerti, memberi manfaat. Ya, itu adalah tugas kuliah. Oke. Terima kasih. Selesai.